Siapa yang sangka timnas Indonesia Putri atau Garuda Pertiwi berpesta di Stadion Kuala Lumpur Football Stadium di final AFF Women's Cup 2026. Indonesia berhasil juara back to back setelah di final malam ini berhasil menggilas Laos dengan skor telak 5-0. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sobat-sobatku, Sydney Hopper, Isabel Knott, Estela Loupati, Felicia Dezou, dan juga Emily Nahon mencatatkan nama mereka masing-masing di papan skor untuk menunjukkan keunggulan telak Indonesia mengalahkan Laos. Dan dari 5 gol ini menunjukkan bagaimana perbedaan kelas yang sangat jauh dan bahkan pertandingan yang begitu didominasi oleh timnas Indonesia Putri. Dan lagi-lagi pelatih Satoru Mochizuki menurunkan skuad terbaiknya termasuk Isabel Knott dan juga Estela Loupati di babak pertama, dan tentu saja kemenangan ini juga selain mempertahankan gelar juara dari 2024 tapi juga mencatatkan sejarah bahwa Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Laos sejak tahun 2008. Indonesia kalah terus 4 pertandingan. Bahkan Indonesia pernah kalah tahun 2011 dengan skor yang sangat luar biasa 11-0. Tapi malam ini terpuaskan kita, terbalaskan ya, dan juga sekaligus juga kembali meraih gelar juara di AFF Women's 2026. Kita coba mereview bagaimana di babak pertama Sydney Hopper sudah memberikan harapan bagi Indonesia dari peluang yang diciptakan oleh Estela, ya kan, di menit berapa itu? 33 ya. Kalau saat itu Sydney Hopper mampu menjebol gawang Laos, memanfaatkan skema tendangan sudut dari Felicia Dezou yang memang terjadi kemelut. Dan di situ beruntung ya, Sydney Hopper mampu mencocor bola dan meluncur ke gawang Laos. Dan dengan gol tersebut ini yang membuat kemudian semangat Garuda Pertiwi naik begitu tinggi dan juga terus akhirnya memberikan tekanan bagi pertahanan Laos. Dan Laos dengan kebobolan 1 gol malah akhirnya bertahan total. Dan di situ sudah tentu Indonesianya tinggal menunggu waktu untuk bisa menciptakan gol-gol berikutnya. Meskipun di babak pertama hanya unggul 1-0, tapi kemudian di babak kedua pelatih Satoru melakukan satu gebrakan yang sangat baik sekali, dan ini membuat tekanan yang terus-menerus dilakukan oleh penyerang-penyerang Indonesia. Dan baru 3 menit ya berlangsung babak kedua, Isabel Knott mencetak gol lewat tendangan dari sisi kanan yang gagal diantisipasi oleh kiper Laos, dan ini membawa Garuda Pertiwi unggul 2 gol. Dan kemudian disusul lagi dari gol Estela Loupati dan juga memaksimalkan serangan balik, dan itu membuat secara mental Laos sudah selesai ya. Sebetulnya Laos itu di gol pertama masih mencoba bangkit, tapi di babak kedua baru 3 menit mereka kebobolan lagi gol ketiga. Kalau itu sebetulnya killing the game, sudah selesai. Jadi kalaupun terjadi gol dari Felicia Dezou di menit 66, kemudian pesta gol ditutup oleh Emily Nahon di menit 84, itu sebetulnya gol yang hanya tinggal menunggu waktu saja sobat, karena memang sudah tidak ada lagi perlawanan yang diberikan oleh Laos. Dan sobat-sobatku, dengan kemenangan ini tentu Indonesia akan naik ya dari kasta kedua, akan naik ke divisi atas, dan itu akan turnamennya akan diikuti oleh Thailand, Filipina, Vietnam, Australia. Karena itu adalah Women Championship. Kalau yang Indonesia menang ini kan Women's Cup ya. Jadi ada perbedaan. Makanya banyak juga yang menanyakan kenapa tidak ada Thailand, tidak ada Vietnam. Ya karena memang ini kasta kedua. Tapi dengan Indonesia juara di kasta kedua itu, maka Indonesia berhak naik ke ASEAN Women's Championship. Nah, sobat-sobat, mungkin nanti akan ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih ketika nanti sudah
masuk di kasta utama ya. Tapi begitupun kita ucapkan dulu selamat untuk kemenangan ini. Paling tidak Indonesia memang layak untuk naik ke kasta berikutnya karena sudah juara di kasta kedua ini. Dan untuk itu sobatku, tidak banyak yang bisa Papa Tola sampaikan karena memang secara permainan ya kita tahu sendirilah bagaimana gaya permainan sepak bola putri ya. Hal-hal yang prinsipal atau mendasar juga masih sangat sering terjadi, kesalahan passing, komunikasi ya. Kemudian bisa-bisanya memberikan umpan di ruang kosong di saat teman-temannya tidak ada di sana, atau malah yang paling yang paling sangat menyebalkan kadang ya, memberikan bola pada teman yang lagi dikawal lawan. Nah, itu aneh ya kadang-kadang, tapi masih terjadi ya, mungkin perlu peningkatan lah. Di samping itu juga kita berharap nanti ketika Liga Wanita akan digulirkan di tahun ini akan menjadi salah satu kontribusi untuk bisa meningkatkan kualitas Tim Nasional Putri Indonesia. Selamat untuk Timnas Putri Indonesia yang sudah back to back juara AFF Women Cup. Mudah-mudahan nanti di ASEAN Championship Women's ya, bersama Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Australia, dan 3 tim terbaik dari AFF Women Cup ini bisa kembali menunjukkan prestasi ya, paling tidak membawa nama harum bangsa Indonesia. Dan semangat terus Timnas Garuda Pertiwi. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.